Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Randi Saputra dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas tentang chapter 18, teknologi display. Yang pertama itu, teknologi display sangat berkaitan dengan monitor. Apa itu monitor? Ciri-ciri monitor itu piranti yang menghasilkan output berupa teks dan gambar gerak atau diam. Ukuran monitor dalam satuan inci, resolusi monitor diukur dalam piksel. Lalu dot pitch menunjukkan jarak antara dua piksel. Semakin dekat jarak dot pitch, gambar yang dihasilkan semakin halus. Kecepatan refresh menunjukkan jumlah pemancaran ulang piksel per detik, sehingga tampilan piksel tetap jelas. Semakin tinggi kecepatan refresh, tampilan layar akan terlihat lebih nyata. Kecepatan refresh dalam Hz, monitor yang baik minimal refresh 75 Hz. Dalam 1 detik, citra ditampilkan 75 kali. Interlaced monitor, jenis monitor yang menampilkan informasi dalam layar melalui 2 tahapan. Non-interlaced dengan 1 tahapan. Televisi merupakan contoh interlaced monitor. Efek yang ditimbulkan berupa kedip dapat melelahkan mata. Color depth, kedalaman warna, jumlah bit yang dipergunakan untuk menyimpan ketentuan tentang sebuah piksel menentukan variasi warna yang dihasilkan. Adapter monitor yang pertama ada CGA, Color Graphic Adapter, memiliki 4 variasi warna dengan resolusi 320 x 200 piksel. Yang kedua ada EGA, Enhanced Graphic Adapter, memiliki 16 warna dengan resolusi 640 x 350 piksel. Yang ketiga ada VGA, Video Graphic Adapter, digunakan pada mesin 386 dan 486. Lalu jenis-jenis monitor itu ada CRT, Cathode Ray Tube. Cara kerja monitor CRT, dalam tabung sinar katoda, elektron-elektron secara hati-hati diarahkan menjadi pancaran, dan pancaran ini didefleksi oleh medan magnetik untuk men-scan permukaan di ujung pandan anode yang sebaris dengan bahan berfosfor, biasanya berdasar atas logam transisi atau red earth. Ketika elektron menyentuh material pada layar ini, maka elektron akan menyebabkan timbulnya cahaya. Lalu kelebihan monitor CRT, yang pertama warna lebih akurat dan tajam, yang kedua resolusi monitor fleksibel, yang ketiga perawatan mudah, yang keempat bebas dead pixel, ghosting, dan viewing angle. Kekurangan monitor CRT, yang pertama konsumsi listrik, yang kedua bergantung pada refresh rate, yang ketiga radiasi lebih besar, yang keempat rentan distorsi, glare, dan flicker, yang kelima dimensi besar dan berat, yang kedua LCD, Liquid Crystal Display. Cara kerja LCD atau Liquid Crystal Display bekerja dengan prinsip yang sama sekali berbeda dengan monitor CRT. Perbedaannya terletak pada cara cahaya pada layar yang dihasilkan. Bila monitor CRT menggunakan fosfor yang berpendar, teknologi LCD menggunakan kristal cair untuk menyebak cahaya yang masuk di dalamnya sehingga tetap menyala. Backlight LCD yang berwarna putih akan memberikan pencahayaan pada kristal cair atau liquid kristal. Kristal cair tersebut akan menyaring backlight yang diterimanya dan merefleksikannya sesuai dengan sudut yang diinginkan sehingga menghasilkan warna yang dibutuhkan. Sudut kristal cair akan berubah apabila diberikan tegangan dengan nilai tertentu. Karena dengan perubahan sudut dan penyaringan cahaya backlight pada kristal cair tersebut, cahaya backlight yang sebelumnya adalah berwarna putih dapat berubah menjadi berbagai warna. Jika ingin menghasilkan warna putih, maka kristal cair akan dibuka selebar-lebarnya sehingga cahaya backlight yang berwarna putih dapat ditampilkan sepenuhnya. Sebaliknya, apabila ingin menampilkan warna hitam, maka kristal cair harus ditutup serapat-rapatnya sehingga tidak ada cahaya backlight yang dapat menembus. Dan apabila menginginkan warna lainnya, maka diperlukan pengaturan sudut refleksi kristal cair yang bersangkutan. Kelebihan monitor LCD, yang pertama konsumsi listrik rendah, yang kedua tidak menghasilkan radiasi elektromagnet yang mengganggu kesehatan, yang ketiga tidak menimbulkan efek kedipan atau flicker free, yang kelima adanya layar optimum karena tidak termakan untuk bezel atau frame, yang keenam dimensinya tidak akan menyita ruangan terlalu besar dan ringan untuk dijinjing, yang ketujuh bentuknya stylish dan enak dilihat, dan yang kedelapan sinyal gambar digital. Kekurangan monitor LCD, yang pertama harganya lebih mahal dibandingkan dengan monitor CRT, yang kedua kualitas gambar yang dihasilkan belum sebaik monitor CRT, yang ketiga resolusi gambar yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan monitor CRT, yang keempat sudut variabelnya terbatas, begitu kita meset sudut pandang, gambar terlihat akan berubah di mata kita. Lalu kita masuk ke contrast ratio. Contrast ratio adalah perbandingan tingkat terang brightness pada posisi paling putih dan paling hitam. Pada waktu kristal cair menutup serapat-rapatnya untuk menghasilkan warna hitam, seharusnya tidak ada cahaya backlight yang menembusnya.
Namun kenyataannya masih ada cahaya backlight yang bisa menembus kristal cair sehingga tidak bisa menampilkan warna hitam dengan baik. Inilah salah satu kekurangan LCD. Lalu ada respon time. Respon time kristal cair pada LCD bekerja dengan cara membuka dan menutup layaknya tirai. Proses buka tutup ini berlangsung sangat cepat mengikuti pergerakan gambar di layar. Karena itulah ada istilah respon time di LCD. Respon time adalah waktu yang diperlukan untuk berubah dari posisi kristal cair tertutup rapat ke posisi kristal cair terbuka lebar. Jadi semakin cepat respon time maka semakin baik. Respon time yang lambat akan menimbulkan cacat gambar yang disebut ghosting atau jejak gambar. Lalu monitor plasma, cara kerjanya. Plasma gas menggunakan fosfor untuk menghasilkan cahaya seperti halnya CRT. Perbedaannya adalah bagaimana energi diberikan kepada fosfor agar fosfor berpendar. Pada plasma gas, setiap sel warna memiliki gas yang bertekanan rendah yang terletak di belakangnya. Tegangan tinggi pada elektroda sel tersebut akan membuat gas bergerak mengarah ke plasma. Radiasi ultraviolet yang dihasilkannya akan mengeksitasi fosfor pada layar dan akan memendarkannya sehingga tertangkap oleh mata kita. Hal ini membuat layar plasma gas berpendar tanpa perlu adanya bantuan cahaya dari belakang layar. Kontras pada plasma gas akan lebih baik dibandingkan LCD. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas monitor. Yang pertama ada resolusi. Resolusi adalah jumlah piksel yang dapat digambarkan oleh kartu grafis pada monitor. Yang kedua ada bandwidth, jarak frekuensi sinyal yang dapat diatasi oleh monitor. Yang ketiga refresh rate, seberapa kali persatuan detik layar dapat di-refresh. Yang keempat ada interlaced or non-interlaced. Interlacing dapat dilakukan oleh monitor untuk memiliki resolusi yang lebih, tetapi hal itu dapat mengurangi kecepatan reaksi pada monitor. Yang kelima ada dot pitch, yaitu jumlah ruang antara piksel. Semakin kecil dot pitch, maka akan semakin tajam warna yang dihasilkan. Yang ketujuh ada convergence, kejernihan dan ketajaman akan setiap piksel. Yang kedelapan, standar radiasi untuk kesehatan. Semua monitor menghasilkan radiasi elektromagnetik. Pada monitor CRT, radiasi ini dihasilkan dari tembakan elektron ke layar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frakas Azhar Mahendra. Saya dari Teknik Informatika kelas A1 dengan nomor NPM 41155050230006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita. Yang saya akan bahas di sini adalah chapter 19 tentang fotografi digital. Fotografi digital adalah bentuk fotografi yang menggunakan kamera dengan fotodetektor elektronik untuk menangkap gambar. Menggantikan penggunaan film fotografi, gambar yang diambil direkam secara digital dan disimpan dalam format file komputer untuk pemrosesan lebih lanjut, termasuk penerbitan atau pencetakan digital. Meskipun prosesnya bersifat digital, elemen-elemen kunci seperti shutter speed, aperture, dan ISO tetap digunakan untuk mencapai exposure yang diinginkan, mirip dengan prinsip fotografi film. Yang kedua ada cara kerja kamera. Yang pertama ada kamera digital. Cahaya yang masuk melalui lensa mengenai sensor gambar. Sinyal yang dikeluarkan oleh sensor gambar diproses di dalam kamera untuk menghasilkan data gambar yang disimpan di kartu memori. Yang kedua ada kamera film. Pada kamera film, cahaya masuk melalui lensa akan mengenai film, mengembangkan film, kemudian untuk melihat foto yang diambil. Juga ada kelebihan dari fotografi digital. Gambar dapat langsung dilihat dan didownload untuk ditampilkan di layar, memberikan kontrol lebih besar atas exposure dengan kemampuan mengatur ISO, white balance, dan parameter lainnya secara instan. Kartu memori dapat menampung ribuan gambar dan dapat digunakan kembali, menghilangkan kebutuhan untuk membeli film. Proses pemrosesan gambar dapat dilakukan di komputer, menghindari ketergantungan pada pengembangan film dan pengolahan luar. Kemampuan untuk melihat gambar sebelum mencetak memungkinkan penyimpanan dan pencetakan hanya dapat pada gambar yang diinginkan. Berikut ada kekurangan dari fotografi digital. Yang pertama, biaya keseluruhan bisa tinggi, termasuk investasi dalam kamera digital, komputer, kartu memori, baterai, dan pencetakan gambar.
Yang kedua, pengeditan foto digital memerlukan waktu dan keterampilan yang sulit untuk dikuasai. Yang ketiga, teknologi digital cepat berubah menyebabkan kemungkinan ketertinggalan zaman dalam waktu singkat. Gambar digital cenderung tidak dicetak yang dapat menyebabkan hilangnya gambar jika perangkat penyimpanan atau komputer mengalami masalah. Yang terakhir, kegembiraan dalam mengembangkan film menjadi seni yang hilang dengan adopsi fotografi digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas A1 dengan NP 4155050230230023 dari kelompok 9 akan menjelaskan chapter 20 yaitu surat multimedia. Suara multimedia adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda. Getaran tersebut menghasilkan gelombang suara berubah secara kontinu terhadap waktu. Suara merambat melalui udara dan tidak dapat merambat melalui ruangan hampa. Yang ketiga ada konsep dasar gelombang. Konsep dasar gelombang suara memiliki pola osilasi yang disebut gelombang dan terjadi perbedaan tekanan di udara sekitar selama benda bergetar. Gelombang suara memiliki pola yang berulang yang disebut periode. Suara dapat bersifat periodik seperti pada instrumen musik atau nyanyian burung, atau non-periodik seperti batuk atau percikan ombak. Suara secara langsung terkait dengan kemampuan manusia untuk mendengar. Keterkaitan suara satu yaitu frekuensi. Frekuensi mengukur banyaknya periode gelombang suara dalam 1 detik dan diukur dalam hertz. Suara manusia umumnya berada dalam rentangan frekuensi 20 Hz hingga 20 kHz. Sistem multimedia menggunakan suara dalam rentangan pendengaran manusia yang disebut audio. Yang kedua ada amplitudo. Amplitudo mengukur tinggi rendahnya gelombang suara atau kekuatan bunyi. Satuan amplitudo adalah desibel atau dB. Bunyi dengan amplitudo lebih dari 80 dB 85 dB dapat merusak telinga. Ketiga, kecepatan. Kecepatan yaitu velocity. Kecepatan perambatan gelombang suara hingga mencapai telinga pendengaran diukur dalam meter per detik atau di huruf M per S. Kecepatan rambut suara dalam udara kering pada suhu 20 derajat Celcius adalah sekitar 343 meter per. Yang ketiga ada representasi suara. Representasi suara gelombang suara analog tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer. Komputer menggunakan sampling rate dalam proses analog to digital conversion ADC untuk menghasilkan representasi digital dari suara. Unit sampling rate untuk representasi lossless suara analog, sampling rate harus setidaknya 2 kali lipat frekuensi tertinggi yang akan didengar. Yang ketiga ada digital to analog convert DAC. Proses mengubah audio digital sinyal analog biasanya menerima sinyal digital pulse code modulation atau PCM. Perkembangan format audio. Berbagi format audio seperti WAV, MP3, AAC, dan MID telah berkembang seiring waktu. Berbagai format audio AAC atau Advanced Audio Coding bersifat lossy compression memiliki kualitas suara lebih baik daripada bitrate rendah. Yang kedua ada wave atau bisa waveform audio. Standar format audio untuk PC menggunakan PCM tidak terkompres sehingga ukurannya besar. Yang ketiga ada MP3 atau MPEG Audio Layer 3 menggunakan lossy compression, ukuran file kecil dan banyak digunakan di internet. Yang keempat ada
MIDI atau Music Instrument Digital Interface, format digital yang memungkinkan komunikasi antara alat musik elektronik, berisi informasi tentang nada, durasi, volume, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada software pemutar audio. Beberapa perangkat lunak memutar audio termasuk Winamp, Real Player, Windows Media Player, dan lain-lain. Sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.